Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok SDN Melayu 2B yang beranggotakan Pertiwi Dewiyanti Putri, Komaria, Suci Rahmaniah, Taufikur Rahman, dan Ubaya Nurul Kisti. Kali ini kami akan mempresentasikan topik 5, pengukuran pemahaman belajar peserta didik asesmen, yang dimana hasil diskusi kami dalam ruang kolaborasi analisis studi kasus pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Studi kasus saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Dari studi kasus yang ada, maka hal yang perlu didiskusikan yaitu pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Dan yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Soal pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Untuk jawaban pada soal pertama ini, cara melaksanakan asesmen terhadap keadaan Diana memiliki 2 tahap, di mana untuk tahap pertama ini memiliki 4 poin. Poin pertama, melakukan observasi melalui penilaian proses berdasarkan rubrik penilaian yang telah dirancang, seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Poin kedua, yaitu mendeteksi minat, gaya belajar, dan karakteristik Diana. Poin ketiga, melakukan asesmen diagnostik untuk mengukur pemahaman Diana pada materi-materi sebelumnya. Dan poin keempat, mengidentifikasi hasil asesmen formatif untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, pada tahap kedua, karena Diana memiliki gaya belajar auditori, maka dari itu Diana perlu bimbingan dan pengulangan secara lisan dan individual dan berulang-ulang. Melihat kondisi tersebut, kita harus melakukan beberapa hal. Pertama, checking out, yaitu mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan dari peserta didik pada saat itu mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, finding out, yaitu mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Selanjutnya, berdasarkan analisis studi kasus terhadap keadaan Diana, maka jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Nah, di sini kami menggunakan jenis asesmen yaitu performance assessment. Karena dengan menggunakan jenis asesmen ini, guru dapat menilai Diana jauh lebih objektif berdasarkan kemampuan yang ia miliki, sesuai perkembangannya dalam berproses, melakukan aktivitas dan unjuk kerja dalam kegiatan pembelajaran. Sebab penilaian ini dapat mengungkapkan potensi siswa dalam memecahkan masalah, penalaran, dan komunikasi dalam bentuk tulisan maupun lisan. Di sisi lain juga, jenis asesmen ini sesuai dengan keadaan Diana. Ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari asesmen
yang akan kami desain dan lakukan yaitu perencanaan dan pelaksanaan asesmen yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik dan gaya belajar peserta didik karena kebutuhan belajar setiap individu berbeda. Agar proses pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran, maka pendidik harus mampu memahami kebutuhan belajar untuk menentukan pengajaran yang tepat dan asesmen yang efektif. Sekian penyampaian dari kami mengenai pemecahan masalah dari analisis studi kasus mengenai Diana tadi. Dapat menjawab semua pertanyaan dari kita semua mengenai permasalahan tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.